Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan renungan yang terus akan memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan saudara akan mengalami perkara besar dalam Tuhan. Saudara akan mengalami rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara ketika saudara terus melangkah seturut kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara terus setia untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah berlindung dalam kesesakan. Saudara, saat kita mengalami kesesakan, yang menjadi perlindungan kita yang benar adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang berkuasa, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk melindungi kita dalam kesesakan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang dalam perjalanan hidup kita saudara, yang namanya kesesakan akan selalu ada karena masalah menghimpit hidup kita. Seringkali dalam hidup ini masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Mungkin itu juga yang sedang saudara hadapi saat ini. Adakah saat ini wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara mengalami masalah tindih menindih? Masalah-masalah bukan hanya satu yang saudara alami, tapi berbagai masalah yang sedang saudara alami, yang sedang menghimpit kehidupan saudara. Dalam situasi yang demikian saudara, jangan putus asa. Dalam situasi yang demikian jangan menyerah, tetapi tetap berharap kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan saudara dalam kesesakan saudara. Manusia akan mengecewakan kalau saudara berharap manusia dalam kesesakan yang saudara alami. Hanya Tuhanlah perlindungan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita terus belajar firman Tuhan, supaya dalam kesesakan yang saudara alami, saudara hadapi dengan benar, saudara berlindung kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi jalan keluar bagi saudara dalam kesesakan saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan melindungi kita dalam kesesakan kita? Apa yang harus dilakukan oleh setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini supaya perlindungan Tuhan nyata bagi saudara dalam kesesakan saudara? Kita akan belajar saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara, kemudian akan menjelaskannya secara objektif dan sistematis kepada setiap saudara. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebab hakim yang adil, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selamanya. Musuh-musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Daud menegaskan, menceritakan tentang perlindungan Tuhan, di mana Tuhan menyatakan perlindungan bagi umat-umatnya. Dia Allah yang menghardik bangsa-bangsa yang menindas umatnya. Dia Allah yang menjadi pembela bagi perkara yang dialami umat-umatnya. Demikian hari ini setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhanlah perlindungan bagi setiap saudara. Di ayat yang ke-10 di sana ditegaskan saudara, demikianlah Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Bagi siapakah Tuhan menjadi perlindungan? Bagi orang yang sedang terinjak. Adakah saudara saat ini yang mengalami, saudara merasa terinjak dalam hidup saudara? Saudara diperlakukan tidak adil, saudara diperlakukan dengan tidak benar. Apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah pekerjaan, atau dimanapun. Mungkin saudara sebagai wanita dianggap rendah, saudara sebagai wanita dianggap lemah, sehingga saudara diperlakukan tidak adil, saudara dibuli. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa dalam keterinjakan, dalam ketertindasan, saudara dilindungi oleh Tuhan. Tuhan yang menjadi perlindungan saudara saat saudara mengalami terinjak, tertindas. Wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, sekalipun orang-orang di sekitar saudara mungkin menganggap saudara lemah, tetapi dengar, saudara adalah orang yang kuat karena ada Tuhan yang melindungi saudara. Dia menjadi pelindung saudara yang mengalami ketertindasan saat ini. Dia menjadi pelindung saudara yang saat ini sedang terinjak. Bahkan dikatakan di bagian B ayat 10 itu saudara, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin saudara sedang dihimpit oleh masalah sehingga saudara merasa sesak dalam hidup saudara. Masalah saudara saja sudah berat, belum lagi perlakuan orang-orang yang tidak adil bagi saudara, perlakuan orang-orang yang kasar bagi saudara. Saudara merasa dibuli dalam kehidupan saudara. Dalam semuanya itu saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah saudara, oleh karena perlakuan terhadap saudara. Tapi dengar saudara, firman Allah menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan saudara dalam kesesakan. Saat ini wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara sedang ada dalam kesesakan oleh karena masalah yang menindih, oleh karena perlakuan terhadap diri saudara. Tapi dengar, Tuhanlah perlindungan saudara. Tuhan yang akan melindungi saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, apa yang harus saudara lakukan supaya Tuhan menyatakan perlindungannya ketika saudara tertindas? Supaya Tuhan menyatakan perlindungannya ketika saudara mengalami kesesakan di dalam hidup saudara. Apa yang harus kita lakukan? Di ayat 10 dikatakan di sana saudara, orang yang mengenal namamu
percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan. Yang pertama bisa kita lihat di ayat yang ke-11 ini, saudara, bahwa orang itu adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Artinya dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan saat dia terinjak, saat dia ada dalam kesesakan, adalah orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Saat ini pertanyaannya, apakah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan? Apakah saudara mengenal Allah yang saudara sembah? Apakah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang telah rela berkorban bagi saudara, yang rela mati di kayu salib untuk saudara? Biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, setiap saudara benar-benar mengenal Tuhan yang saudara sembah, bahwa hanya Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, bahwa hanya Dialah Juru Selamat yang telah rela mengorbankan segalanya bagi kita, dan bahwa Dialah Tuhan yang memberikan Roh-Nya tinggal dalam diri kita untuk menuntun kehidupan kita. Dialah Juru Selamat kita, Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita. Orang yang mengalami perlindungan Tuhan saat tertindas, saat dalam kesesakan, adalah orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Saudara, salah satu yang saudara lakukan hari ini adalah satu tindakan yang akan membawa saudara kepada pengenalan akan Tuhan, yaitu dengan setiap hari setia merenungkan firman Tuhan, setiap hari setia untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan setia merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan semakin mengenal Tuhan, karena saudara akan memahami kebenaran-kebenarannya. Semakin saudara mengenal kebenaran Tuhan, maka semakin saudara mengenal Tuhan. Itu sebabnya saudara, setialah setiap hari. Saya membuat beberapa channel untuk bisa menjadi renungan harian saudara. Di pagi hari ada renungan penyejuk jiwa saudara, yang bisa menjadi renungan harian saudara sebelum bekerja. Bagi para wanita ada khusus renungan wanita hebat ini, yang juga setiap hari bisa menjadi renungan saudara khusus para wanita. Dan di malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara juga bisa merenungkan firman Tuhan melalui audio Alkitab, renungan malam, doa malam. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari sebelum bekerja, sebelum beristirahat. Setiap hari saudara bisa konsisten merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan semakin memahami kebenaran Tuhan dan saudara akan semakin mengenal Tuhan. Selain memiliki pengenalan akan Tuhan, dikatakan juga ayat 11 itu saudara, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan. Saudara, yang kedua, orang yang mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya hidup beribadah, bukan hanya hidup merenungkan firman Tuhan, bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi benar-benar percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hidup sebagai orang Kristen, saudara. Ada begitu banyak orang yang setia beribadah, tapi faktanya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Saudara percaya bahwa Dia sanggup melindungi saudara. Saudara percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa untuk memberikan jalan keluar bagi setiap saudara. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Itu akan terlihat dari tindakan saudara hari demi hari. Itu akan terlihat bagaimana saudara mengandalkan Tuhan saat saudara menghadapi masalah dan tantangan persoalan kehidupan saudara. Buktikan saudara sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, maka saudara akan mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, dikatakan di ayat yang ke-11 bagian terakhir, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Yang terakhir, orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang haus Tuhan. Karena dikatakan di sini orang yang mencari Tuhan, karena dia rindu Tuhan, dia haus Tuhan, dia hidup mencari Tuhan. Nah, di sini yang seringkali menjadi kelemahan banyak orang-orang Kristen saudara.
yang ingin dan rindu mujizat, ingin dan rindu jawaban doa, ingin dan rindu perlindungan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup mencari Tuhan. Perlindungan itu ada pada Tuhan, mujizat itu ada pada Tuhan, jawaban doa itu ada pada Tuhan. Saudara akan menemukan mujizat, jawaban doa, perlindungan kalau saudara mencari Tuhan, karena semuanya itu ada pada Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah banyak orang yang seringkali mengejar perlindungan, jawaban doa dan sebagainya, tapi mereka mengabaikan Tuhan, padahal semuanya itu ada pada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan? Mari cari Tuhan supaya kita mengalami perlindungan daripadanya. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan semakin percaya dan beriman kepada Dia. Itu sebabnya carilah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhanlah perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Tuhanlah perlindungan bagi orang-orang yang mengalami kesesakan. Dan jika saat ini ada wanita-wanita yang sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami ketertindasan dalam kehidupannya, Tuhanlah perlindungan saudara. Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara mengalami perlindungan Tuhan? Hiduplah jadi pribadi yang mengenal Tuhan. Belajarlah untuk semakin mengenal Tuhan. Hiduplah menjadi pribadi yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah iman saudara, kepercayaan saudara dibangkitkan kepada Tuhan, semakin kuat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah saudara haus akan Tuhan dan mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, bahwa Engkau Allah yang melindungi wanita-wanita hebat ini saat mereka mengalami keterinjakan, ketertindasan. Engkau melindungi mereka saat mereka mengalami kesesakan, karena mereka adalah wanita-wanita hebat yang mengenal Engkau, percaya kepadamu dan mencari Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, bagi wanita-wanita hebat ini. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kami. Engkau hadir di tengah-tengah doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan.
apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anak-Mu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anak-Mu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anak-Mu ini, melalui doa-doa anak-anak-Mu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anak-Mu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anak-Mu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anak-Mu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka
kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik. Dalam nama Yesus, masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata. Kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anakmu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anakmu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus, wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tanganmu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan, tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anakmu, dan Tuhan jawab doa anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.